Oke guys, kali ini gue ada di daerah Tanah Abang dan di salah satu toko kamera yang dimana gue akan mencoba kamera baru yang sebenarnya belum diluncurin ya saat ini, tapi gue dikasih kesempatan ya istilahnya demo dulu ya. Ada salah satu kamera action untuk tipenya, nanti kalian lihat aja di dalam. Oke, langsung aja kita masuk ya. Oke guys, ini dia produknya Insta360 X4, yang dimana ini adalah kamera terbaru dari Insta360. Oke, bodinya kalau dilihat emang nggak terlalu jauh ya, mirip-mirip banget, cuman dia agak lebih besar, lebih bongsor dan lebih tebal ya, karena emang ukuran baterainya juga jauh lebih beda. Oke, dan di sini ada kayak grid gini nih. Kalau di X3 kan sebelumnya belum ada ya. Oke, terus juga di bagian lensanya ini ada kayak buat mounting filter gitu ya. Jadi kan kalau sebelumnya itu kan ditempel, nah ini tinggal dipasang aja di sini dan jadinya lebih gampang ya, bisa dibuka pasang depan belakang. Oke, untuk port-portnya sih masih sama. Ini ada slot baterai di sini, terus di sini juga ada slot Type C, slot Type C. Nah, di sini ada speaker tentunya, tombol power, dan ini tombol mode atau custom ya. Oke, coba kita nyalain dulu. Oke, ini dia tampilan awalnya. Untuk letak menunya sih masih sama ya, nggak terlalu beda jauh. Kita lihat, dan kelebihan dari kamera ini salah satunya adalah resolusi videonya yang udah bisa 8K ya. Kita lihat, nah tuh 8K 30 fps. Kalau mau 60 fps kalian harus turunin di 5,7K. Oke, 4K nya ini bisa sampai 100 fps, keren. Tapi sayangnya ini baru bisa di 360 nya aja. Untuk single lens nya maksimal bisa di 4K ya, 4K 60 ya, lumayan lah. Ini udah bagus banget sih kalau buat konten-konten kayak Instagram. 4K 60 menurut gue itu udah cukup banget, bisa bikin slow motion juga ya. Nah, ini untuk field of view nya ada cukup banyak. Dari yang paling lebar nih action, terus ada ultra juga, dan di warp ini tanpa, nah kalau yang di warp ini tanpa distorsi ya. Oke. Tuh, bisa lihat ya bedanya. Oke, untuk pengaturannya kalau digeser ke kiri ada settingan buat exposure, bisa auto dan juga manual. Oke, di sini ada colornya. Oh, ada 3 color, vivid, standar, dan juga flat. Terus selanjutnya ada settingan shutter speed, ISO, dan juga white balance. Tapi kalau kalian males nyeting segala macam ya tinggal ke auto aja ya. Oke, kalau swipe ke bawah di sini juga cukup banyak kita temuin menu-menunya. Sekalian lihat di sini ya, standar sih sebenarnya. Oke. Nah, di mode pengambilannya sendiri ini juga cukup banyak. Kita lihat ya, salah. Nih ada foto, HDR, interval, burst, star lapse, loop, bullet, time shift, time lapse, HDR lagi, video. Oke, foto. Di lensa singlenya juga sama, cuman ada tambahan kayak meme mode dan juga free frame video. Oke.
Dan kalau bahas sensor kameranya, ini ukurannya setengah inci ya, dengan menggunakan lensa 6,7 mm dan aperturnya itu f1.9. Nah, terus kalau buat foto kita lihat di sini resolusinya. Wah, ini ada 72 megapiksel dan juga 18 megapiksel. Oke, cukup tinggi ya. Jadi hasilnya juga cukup detail. Oke, ini perbandingan dari Insta X4 dan juga X3 ya. Ini X3, kita lihat lebih kecil, dan ini X4. Tuh, ukurannya lebih besar ya X4 ya, dan juga lebih tebal karena ukuran baterainya juga lebih besar. Oke, tapi masih cukup nyaman dipegang, apalagi kalau pakai tongsisnya atau monopodnya gitu, masih enak banget sih, dan nggak terlalu berat ya. Oke, kalau kita lihat mode sportnya di sini cukup banyak. Ya, ada motorcycling, skiing, outdoors, dan bisa kita tambah lagi tuh. Cukup banyak. Pilihannya kalian tinggal pencet huruf key aja di sini nih tombolnya. Nah, untuk mikrofonnya, di sini ada settingan buat white noise reduction-nya. Jadi untuk pengambilan di luar ruangan itu cukup membantu ya, karena adanya noise reduction ini. Bisa pilih stereo juga, misal di dalam ruangan. Terus ada active white reduction dan juga direction focus. Nah, ini biasanya ini buat kayak lagi ngevlog kayak gitu ya, karena ini fokusnya ke depan si mikrofonnya. Nah, karena ini cuman hands on, jadi gue nggak bisa bahas lengkap. Tapi gue akan tampilin beberapa hasil foto dan videonya ya buat kalian. Let's go. Ini adalah hasil video dan juga hasil dari mikrofon Insta360 X4 ya. Hasilnya cukup stabil walaupun di indoor, juga tetap bagus hasilnya. Nice. Oke guys, mungkin ini aja yang bisa gue bahas ya, walaupun nggak banyak, semoga bisa ngasih gambaran ke kalian buat yang mau beli Insta360 X4 ini. Oke, untuk harga dan link pembeliannya nyusul ya di kolom deskripsi.